Pusat Empowerment Center Puskop Kredit Katulistiwa atau PSC terus melakukan inovasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia 7 CU primer anggotanya. Kali ini menginisiasi penguatan di sektor real dari gerakan CU sebagai salah satu fondasi keberlanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi serta loyalitas anggota. ...23 orang digembleng dalam pelatihan bertajuk Sekolah Konglomerasi Koperasi atau SK3 Puskat Angkatan Pertama di Pontianak selama kurang lebih 2 bulan. Mampu memberikan pelayanan keuangan yang bertanggung dan berkelanjutan kepada dan pihak luar, memiliki produk dan instrumen layanan berjaya. Katulistiwa jaya selama-lamanya, bergerak maju, maju pantang mundur, lakukanlah perubahan, wujudkan impian kita. Bersama teruskan visi-misi nilai ini terjadi kita. 17 mata pelatihan pun menjadi kurikulum yang harus diikuti peserta. Salah satunya desain produk KSR. Mendesain produk, pengetahuan desain logo, serta delivery produk dalam bentuk visual pun dipelajari bersama. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. We are the Jamrut family, consuming harmony, confident innovation, commitment, vision, Jamrut family. Living for the Selain indoor, pembuka cakrawala dan wawasan tentang potensi produk pun dilakukan secara outdoor. Adalah Rumah Tengkawang
yang berlokasi di Komplek Rusunawa Universitas Tanjung Pura menjadi tempat bersharing dengan pelaku-pelaku pendamping masyarakat yang menelurkan produk-produk seperti madu hutan, kopi Liberica, dan buah yang menjadi maskot Kalbar, yakni tengkawang. Cuman kan ada yang bisa kita bedakan, ada yang nggak bisa. Karena kadang sama biasanya. Madu hutan itu madu yang ciri-cirinya itu tidak ada di jenis madu lain. Kalau madu hutan ya, yaitu madunya tidak bisa dikonsistensi ya. Jadi tidak bisa kita request madunya. Jadi kenapa tidak bisa dikonsistensi? Karena madu hutan itu dia terbentuk dari hukum alamnya sendiri. Jadi kalau misalnya musim bunga ini, ya rasa, aroma, dan warna, karakter dari madu itu akan terbentuk dengan jenis bunga yang seperti itu. Nanti kalau misal siklus musimnya sudah berubah, maka karakternya akan berubah. Jadi ciri-ciri keaslian madu itu, madunya nggak bisa dikonsistensi. Jadi nggak bisa itu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya beli madu itu pakai request. Saya mau beli madu yang saya kemarin. Nggak bisa. Kalau madu hutan asli nggak bisa begitu. Lewat diskusi santai, tersaji mapping tentang potensi besar yang dekat dan lekat dengan masyarakat kita, tentu saja beserta tantangannya. Teknologi hasil hutan. Nah, seperti yang kita sharingkan kemarin ya, untuk produk kehutanan itu rupanya tidak mudah. Itu butuh waktu yang lama untuk mendapat sertifikasi regulasi dari pemerintah. Nah, hari ini kita bolehlah belajar. Nanti silakan teman-teman juga terbuka untuk sharing ya, bertanya dan sebagainya. Baik, waktu sepenuhnya Kang kami serahkan kepada Kang. Di sini kami di Untanpreneur memang difasilitasi oleh Untan. Teman-teman alumni Untan yang punya usaha bukan besar-besar, rata-rata bisnisnya berawal dari bisnis ideologis. Maksudnya bisnis ideologis, usaha yang tidak pernah dilihat orang oleh teman-teman diangkat. Tidak seperti membalikan telapak tangan, mengeluarkan modal langsung untung. Saya mulai bergerak di bisnis tengkawang itu tahun 2013. Ternyata ketika kami membantu masyarakat adat di Dayak Bekasi Rara di Desa Seluan, Kabupaten Bengkayang itu, tengkawang itu dilarang oleh negara untuk diperdagangkan khusus ke luar negeri. Itu sejarahnya tengkawang di Indonesia itu anjlok. Dan itu sebenarnya regulasi itu bersamaan dengan regulasi karet. Perdagangan internasional, beberapa jenis tengkawang itu termasuk dilindungi. Jadi sangat ribet sekali untuk kita waktu itu untuk memperjuangkan tengkawang. Maka saya bilang sama teman-teman, kita bisnis ideologis ini nggak mungkin 1 bulan 2 bulan langsung bisa menguntungkan. Jadi seperti itu. Baru tahun 2017 kami mulai dapat titik terang untuk mengadvokasi bagaimana tengkawang ini supaya dikeluarkan sebagai produk yang dilindungi oleh negara. Maksudnya pohon dilindungi negara. Karena konsekuensi kalau dia masuk pohon yang dilindungi oleh negara, termasuk buahnya tidak boleh diperdagangkan. Setelah 13 tahun baru tengkawang itu diakui oleh negara sebagai produk pangan nasional oleh Ditjen Pangan. Jadi kami mendaftarkan tengkawang itu ke negara tahun 2014, tahun 2017 pada tanggal 27 September tahun 2023 itu baru diakui sebagai produk pangan nasional. Baru kita bisa memperdagangkan produk turunan tengkawang
ke seluruh Indonesia. Kalau sebelum dianggap ilegal, walaupun kita ada PRT karena dianggap kabupaten. Setelah itu baru kami sekarang memperjuangkan untuk supaya produk Tengkawang bisa disertifikasi. Kebetulan sekarang harga coklat itu naiknya 1000%. Dari 16.000 sekarang di beberapa tempat itu rata-rata 170.000 per kilo kering. Sekarang yang dicari oleh buyer untuk menggantikan produk coklat itu Tengkawang. Cuman sekarang lagi musim Tengkawang lagi tidak ada. Tapi tahun depan insya Allah Tengkawang akan akan booming lagi lah, karena sudah berapa peraturan sudah dicabut oleh negara. Termasuk HS code-nya, teman-teman yang mau ekspor keluar sudah bisa. Jadi kami mengadvokasi itu. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ini apa nih Kang? Es krim Tengkawang. Jadi ada ketika kita menggunakan butter Tengkawang, ada 5 elemen yang tergantikan. Tak hanya itu, mereka juga memanfaatkan panca indera untuk mengecap dan menyatu bersama olahan berbahan baku Tengkawang berupa es krim dan pizza, serta tentunya sensasi kopi Liberica. Kalau saya lebih melihatnya dari perspektif kinerja keuangan DCU dengan kinerja sosial, ada KSR. Jadi kalau aku lihat dari arahnya Bang Erwin ini, dia mau mengarahkan begini, bahwa ada satu sumber pendapatan ekonomi non sawit. Kenapa kita berpikir non sawit? Ingat yang ikut Rem Puskat tahun buku 2023 di Kota Kinabalu kemarin. Tema RAP kita adalah green economy. Green economy atau ekonomi hijau itu bagaimana ya? Kita sebagai aktivis CU ini, agen perubahan yang ada di kampung, itu tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan atau besar-besaran. Salah satunya tadi itu ini tadi pohon Tengkawang atau kapang ya, kata kita di ya. Jadi kalau benar tadi yang dikatakan Bapak tadi itu dalam orang Dayak itu, kepercayaan orang Dayak itu dalam sampinya ya gitu ya, doanya itu selalu disebut kabang itu doanya tuh, dia tuh pohon majis. Cita-cita kami mengembalikan peradaban Tengkawang, idenya itu sekarang sudah ada jaringan Tengkawang Kalimantan. Nanti mungkin tiap tahun kami ada konferensi, bapak ibu kalian bisa kami undang nanti. Karena kebetulan kami pertemuan seiring bergejolaknya naik seiring banyak buyer yang lagi cari Tengkawang. Besok kami jaringan Tengkawang Kalimantan pertemuan sangat ini, karena cita-cita kami mengembalikan peradaban Tengkawang Kalimantan. Jadi tiap tahun kami ada konferensi. Madu, Tengkawang. Nah, sekarang kopi yang kita minum nih, minum. Nah, kebetulan pelakunya nih Bang Dede nih. Gimana kalau melihat potensi kopi sendiri, seperti apa Bang? Saya tertarik dengan dunia kopi ini memang sejak 2014. Tapi pada saat itu kita hanya melihatnya sebagai pemain tengah atau pemain hulu, hilirnya saja, penjual kopi. Nah, tapi dalam konteks keberlanjutan kita harus memikirkan daerah hulunya. Nah, ternyata dari kami beranjaknya dari proses survei market. Melihat survei potensi pasarnya seperti apa, dan lihat segmen dunia perkopian itu sangat gila ya, cepat sekali fasenya, dari sempat drop saat Covid 2020, kemudian begitu 2021 langsung tumbuh berapa outlet kopi hidup. Nah, mereka butuh sumber bahan baku. Itu ternyata membuat kopi-kopi Jawa dan pulau-pulau besar di luar Kalimantan itu melejit gitu harganya, permintaannya tinggi tapi barangnya tidak ada, stoknya udah mulai terbatas, sehingga ditambah juga dengan kondisi survei pasar yang kita lakukan. Ada 4 kabupaten yang kami lakukan survei, 2 kota, kabupaten ini Sintang, kemudian Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan juga
juga daerah Bengkayang. Saya bersama Bang Saiful tahun kemarin ikut ECP ya, program Kemendak, dan tahun ini disusul sama Intan, teman-teman Intan untuk ikut ECP dari Kemendak, dan permintaan kopi. Saya terkejut, kirim 1000 piece itu di ASEAN Supa, ternyata minta semua, Thailand minta, Singapura minta, 24 piece semua. Akhirnya kita bikin namanya peta jalan. Peta jalannya 2026 itu paling tidak kita dapat 1 kopi. Yang katanya kopi Kalbar itu tidak bisa naik daun, itu bisa. Ini kopi Kalimantan. Kopi Kalimantan asli. Kopi rimba katanya gitu kan, di hutan-hutan itu. Tidak ditanam. Kopi yang tidak ditanam. Tapi bagaimana akhirnya kita bikin DAP kopinya ke panduan ke petani-petani. Ini untuk khusus dataran rendah sampai 0 mdpl sampai 600 daerah bukit, tidak semua wilayah masih bisa. Butuh komitmen yang kuat dan berjejaring bersama untuk membangkitkan dan menguatkan masyarakat lewat sektor real, salah satunya lewat pendampingan produk rakyat yang berdampingan dengan upaya penyelamatan hutan. Benarlah, ujar Damianus Nadu, seorang tokoh hutan adat Pikul, Pangajit, Sahan Bengkayang, sang penerima Kalpataru. Butuh kepedulian bersama. Tak bisa hanya bersandar ke masyarakat adat untuk menjaga hutan. Tengkawang adalah bahasa dan alat kami untuk mempertahankan hutan, adat, budaya, sembari meraih manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikianlah diskusi hari itu menjadi salah satu bagian penguat dari gerakan pemberdayaan dan pendampingan di sektor real bagi para aktivis di SK3 Puskap Angkatan Pertama.